Mantap. Billy ada GKDI Bali udah mulai live. Halo, halo semua. Selamat sore. Waduh. Udah mulai rame nih ya. Sore semua. Wah, ada yang pertama nih. Wah, mantap. Ada Sirun. Apa kabar, Bro Sirun? Halo semuanya, selamat sore. Gimana? Sehat-sehat semua di masa-masa seperti ini? Ya, saya berharap ini ya kita semua bisa menjaga kesehatan karena ya di masa-masa ini ya kita lihat tahu di Indonesia angkanya makin naik untuk COVID, tapi nggak apa-apa. Kita percaya kalau kita masih bisa jaga protokol, kita untuk sehat juga, pasti Tuhan juga pasti bless kita. Amin. Wah, shalom shalom, ada Fani 05. Waduh. Mantap. Oke, teman-teman aku mau jelasin untuk pertama ya, kita ini adalah Sunday Talk GKDI yang pertama. Waduh, tepuk tangan semua virtual, saya nggak bisa lihat tapi saya percaya kalian tepuk tangan. Ini adalah Sunday Talk pertama yang dibuat oleh GKDI Official. Untuk apa kita melakukan Sunday Talk ini? Pertama yang pasti kita mau belajar dari satu sama lain. Yang kedua adalah kita juga ingin mempersatukan lah ya, connect satu sama lain di masa-masa seperti ini kan, ini satu-satunya apa ya, salah satu cara untuk kita bisa ketemu brother sister kita dari luar pulau, luar kota, dimanapun itu, dan kita bisa connect satu sama lain di Instagram ini gitu. Jadi sebenarnya ini bagus banget ya acara Sunday Talk pada hari ini karena kita juga akan kedatangan tamu yang luar biasa ya. Ini tamu pertama kita di Sunday Talk pertama kita. Ya, itu nanti akan ada Bro Billy Wekan ya, dia akan bergabung sebentar lagi. Tapi sebelumnya aku mau sapa kalian semua di sini nih. Tolong sebutin kalian dari kota mana, dari pulau mana, dari ministry mana. Coba kalian tulis di komen. Kalian dari ministry mana, kota mana, dari mana lagi? Dari pulau mana? Coba absen dulu nih. Dari mana aja nih? Saya mau absen halo-halo dulu nih. Halo-halo. Oke, teman-teman. Dari mana kalian? Munculkanlah. Dari Kalideres, Jakarta Barat. Waduh. Kalinya deres tuh. Single Bali. Halo Single Bali. Apa kabar? Waduh. Dari Pontianak, Kalimantan Barat. Waduh, Single Asgard. Waduh, ada ini. Adi dari Labuan Bajo. Wah, jauh-jauh nih. Single Jakarta Timur. Mana lagi? Setia Budi ada juga, halo. Wah, udah mulai banyak nih ya. Wah, luar biasa, ini bisa dari mana-mana ya. Udah ngumpul jadi satu di sini. Ada Single Ministry Medan. Dari Medan pun ada. Lagi musim durian di sana, enggak ya? Kirim-kirim lah ke Jakarta. Dari Bekasi, mantap. Wah, ada Parangkaraya nih, baru join dia. Oke, mumpung lagi udah banyak lagi, aku mau jelasin lagi sekali lagi. Ini adalah Sunday Talk pertama GKDI Official. Wah, tepuk tangan lagi secara virtual lagi. Ya, ini yang pertama kali kita adakan. Memang bertujuan untuk kita bisa belajar satu sama lain, itu sudah pasti. Ya, yang kedua adalah supaya kita bisa saling connect nih satu sama lain. Mumpung semuanya serba online, jadi kita siapa tahu nanti dapat jodoh dari sini ya. Lihat-lihat aja nih dari komentarnya. Siapa tahu ada yang kalian cocok, silahkan diajak dating. Aduh. Pokoknya intinya ini akan ada apa ya? Ini tidak akan hanya sekali seperti ini. Ya, nanti kalian juga boleh kasih masukan ke GKDI Official. Ini akan apa ya, berkelanjutan lah. Doakan saja supaya nanti kita bisa undang tamu-tamu yang lain yang pastinya juga bisa menginspirasi dan kita bisa belajar bareng di situ bersama mereka. Oke, tanpa berlama-lama, sudah pasti kalian bosan lah lihat saya pasti. Kita akan undang ya satu bintang tamu yang
menurut saya ya, dia sangat luar biasa. Dia bekerja sebagai public figure di bidang entertainment, dan saya sudah dengar banyak banget dia cerita tentang bagaimana hidupnya selama sebelum dia jadi public figure, lalu selama setahun kemarin dia juga sudah bercerita, dan saya rasa ini adalah contoh orang yang punya pengaruh di dunia, tapi hatinya buat Tuhan. Itu sangat luar biasa. Saya lebih-lebih melihat bagaimana dia selalu meyakinkan pengaruh Tuhan di dalam hidup dia untuk menentukan apa yang dia akan ambil ke depannya atau resolusi ke depan dia. Itu yang membuat dia semangat untuk maju menghadapi hidupnya. Semua berdasarkan dari firman Tuhan. Oke, tanpa lama-lama lagi ya, kita akan undang brother kita, yaitu Billy Wekan, untuk join sama kita di live. Kita undang dia naik Grab. Jadi mungkin kita akan tunggu agak lama dikit. Halo Bro Billy. Waduh. Halo. Kita ketemu lagi. Nah, tadi Bro Stefanus menyambung mengajak saya, kata-katanya agak berlebihan ya, kayak berimpact buat dunia gitu. Waduh, saya siapa? Penemu Google kali ya. Itu prophecy, Bro. Prophecy. One day mungkin kau akan impact dunia. Waduh. Serem banget main prophecy. Waduh, Bro Billy. Sehat-sehat, Bro. Selamat sore nih. Selamat sore. Halo, selamat sore semuanya, brother sisterku. Wah, ini dari tadi aku baca komen, ada yang dari Bali, ada yang dari Pontianak, wah ada dari mana-mana. Thank you banget. Waduh. Wow. Ini udah ditunggu berarti kamu, Bro, untuk bisa sharing hari ini nih. Waduh. Amin. Gila, tetap ganteng kamu, Bro. Mantap, berarti sehat-sehat nih. Olahraga terus kayaknya nih. Yang terutama harus sukacita dulu. Sukacita, benar. Daya energinya bakal masuk ke apapun. Amin. Mantap. Amin. Ya, Bro. Ini kan kita udah masuk di tahun 2021 nih ya, berarti ya. Puji Tuhan. Ya, 2020 kemarin kita mulai dengan banjir nih, Bro. 2021 ini sayang banget kita harus mulai dengan ini ya. Pesawat Sriwijaya kemarin sempat jatuh. Dan ada beberapa juga bencana alam di berbagai kota di Indonesia kan. Betul. Ada longsor ya, kalau nggak salah longsor, terus ada air yang naik pasang. Ya, betul. I see. Ya, kita doakan lah, Bro ya, maksudnya ke depannya bisa lebih baik ya. Ya. Nah, Bro Billy sendiri boleh nggak, Bro, apa sekarang kesibukannya ini apa nih? Oke, kesibukannya aslinya kan tadi sudah diinfoin ya kalau aku emang bergelut pekerjaanku di dunia entertainment. Ya fokusnya sih emang di pekerja seni di bagian kesinetроnan Indonesia gitu. Nah, awalnya di masa pandemi itu sudah ada sinetron yang sudah dipersiapkan, cuma di pertengahan tiba-tiba nggak jadi gitu loh, nggak make it lah gitu. Tapi puji Tuhannya baru dapat kabar 2 hari apa 3 hari lalu akhirnya akan syuting iklan di akhir bulan ini. Wow. Berarti ini udah nggak sabar nih kita lihat wajah Bro Billy di iklan, jadi kita bisa pamer. Itu brotherku sih ya. Iya. Bro Billy mungkin ini ya. Oh, berarti kesibukan kemarin sempat drop berarti ya, 8 bulan tadi. Sangat drop. Sangat drop dan tiba-tiba ada, ya itu Tuhan lah ya bekerja. Terus tiba-tiba Bro Billy dapat tawaran lagi untuk iklan gitu ya. Amin. Berarti kalau kabar keluarga sendiri gimana, Bro? Masih sehat semua ya? Ya, puji Tuhan sehat semua. Hari ini masih sukacita semua. Malah lagi kedatangan Bude dari Ambon gitu. Jadi senang. Waduh. Mantap. Oh, lagi kumpul keluarga nih di rumah ya? Ambon, gitu. Kenapa? Oh, I see. Oh, Bro Billy aslinya dari Ambon ya, guys. Kalau belum tahu nih, ini coba kenalin dulu sekalian deh, Bro. Kamu tuh profil kamu gimana nih, Bro? Oke, perkenalkan namaku Bilian Pratama Octavianus Wekan. Panjang ya. Jadi namanya Pratama, jadi anak pertama gitu. Dan aku datang dari keluarga yang baik-baik saja. Keluarga anak Tuhan juga, papa mamaku Kristen juga, dan
mengucap syukur perjalanan hidupnya sampai hari ini, sampai ada di titik ini karena kebaikan Tuhan akhirnya jadi pekerja seni. Bermain udah 2 iklan, kurang lebih sudah ada 9 apa 10 iklan, nanti bertambah satu lagi nanti di akhir bulan tanggal 31. Puji syukur sih banyak banget hal yang baik gitu. Jadi aku juga datang dari Ministry Jakarta Timur, aku udah dibaptis itu di 3 tahun yang 2 tahun, udah hampir jalan 3 tahun di tahun Udah hampir jalan 2018, 3 tahun. Awesome. hampir jalan tiga Ya, tahun ya, ya, ya. Awesome, gitu awesome, deh. awesome, awesome. Waduh, udah 3 tahun jadi murid Yesus ya. Yes. Wah, itu pasti banyak banyak lika-liku nih. Nah, bro, Banyak ups ngomong and betul down-nya. ya. Waduh, Kan itu orang berarti biasanya kenapa? waktu jadi murid udah bergelut di bidang entertainment. Oh, sudah puji Tuhan. Jadi aku mulai entertainment dari 2015 akhir 2013. Akhir 2013 ya. Akhir Wow. 2013 main sinetronnya di 2015. Amin, amin, amin. Waduh, sampai sekarang pasti banyak yang udah dilaluin lah, pasti ya saya percaya itu Wow, gitu. Nah, luar biasa. anyway tentang segala hal yang dilaluin ya, bro. Aku mau nanya ini sekalian ya. Aku nggak mau jauh-jauh lah ke 1900 berapa gitu kan, nggak mau jauh-jauh. Tapi aku mau tarik tahun kemarin aja nih, tahun kemarin. Nah, kira-kira Ya, di tahun kemarin ini, bro ya, pasti kan setiap manusia ya, setiap orang itu akan ngalamin yang namanya titik tertinggi dia, ya, atau titik terendahnya dia gitu. Nah, ya. coba boleh nggak ceritain bro, kira-kira apa aja titik terendah itu, titik tertingginya ya, hal-hal yang mungkin bisa support Bro Billy pada saat di titik tertinggi itu, dan mungkin apa yang Bro Billy lakukan waktu di titik terendahnya Bro Billy gitu. Oke, thank you ya. Sekali lagi Ya, aku berterima kasih banyak banget dari invite dan ini live pertamanya GKDI official lewat Sada Talk, and aku yang pertama itu kayak satu privilege yang luar biasa. Jadi hari ini awesome. jadi harus dimanfaatkan dengan baik sekali. Jadi harus Pastinya. benar-benar kita sharingnya berkualitas banget ya kan. Oke, Betul. tadi dari pertanyaannya Bro Stefanus, uh, 2020 itu salah satu pencapaian yang tertinggi, tapi langsung didropkan juga yang paling terendah. Wah, itu dari tanjakan langsung turun Dari tuh bro ya. tanjakan langsung boom gitu, langsung tinggi gitu. Jadi saat itu 2020 awal kan memang di titik dimana ya mungkin sebagian besar ada yang tahu sinetronku yang di dalamnya ada aku, ada Gerald, ada Anthony kan. Jadi kita bertiga ini kan sama-sama di satu sinetron yang benar-benar saat itu banyak orang yang kita sudah ada penonton yang sudah pasti ada gitu, setiap nonton pasti udah nonton lah gitu. Jadi kita punya rating sinetron yang stabil gitu, nggak, puji Tuhan jarang di bawah 5 besar gitu lah. Tapi itu itu pencapaian menurutku itu yang luar biasa gitu. Kita perjalanan sinetron 3 tahun, perjalanan sinetron 3 tahun tayangan sudah hampir 1000 episode lebih. Wow. Itu kurang besar apa gitu. Tapi masuklah di bulan Februari, pandemik itu datang di kotaku pertama di kota Depok ya. Itu ibu-ibu yang habis olahraga itu kan. Datanglah pandemik, berapa lama kemudian sinetron kita diliburkan. Setelah diliburkan sekitar 1-2 bulan, dapat info lewat grup WhatsApp bahwa sinetron sudah diselesaikan di episode terakhir di 1000 sekian gitu. Wah, itu langsung juar gitu, langsung antara Itu ya. percaya nggak percaya, antara kayak mikir, waduh ini lah namanya orang lagi nyaman-nyamannya di titik zona aman, tiba-tiba jugreng gitu loh. Jadi bener-bener kayak Waduh. dropnya paling drop banget gitu. Tapi ya puji Tuhan 2020 itu titik terendahnya ya dirasakan. Aduh, aduh. Gitu. Ya, 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 ya. Itu ya. Jadi Iya, ada masa-masa itu ya, masa-masa titik terendah ada, high momennya juga ada. Nah, kira-kira em, apa yang buat ini ya, Bro Billy itu bisa bertahan di dalam tahun-tahun yang seperti itu? Karena saya tahu Bro, maksudnya saya nggak tahu ya. Setahu saya kalau misalnya orang-orang yang hidup di dunia entertain, ya, itu kan mereka juga perlu kebutuhan, ada kebutuhan yang harus di yes, eh, ikutin gitu, bukan diikutin, sorry, yang harus ya, dipenuhi dan ya, which is kan biasanya kan untuk orang-orang yang seperti itu
kita tuh pasti apa ya, jadi insecure. Aduh, bagaimana hidupku ke depan ini? Ya, Betul. bagaimana hidupku ke depan? Bagaimana aku harus jalanin hidup gitu. Nah, Ya. apa yang bikin ini ya? Kayaknya aku lihat tuh Bro Billy tuh ceritanya tapi dengan ketawa, dengan sukacita gitu. Jadi pasti ada something yang bikin apa ya, Bro Billy itu bisa melewati itu semua dengan sukacita tersebut gitu. Boleh nggak dibagi Oke. nih, Bro? Oh, boleh banget. Ini kesaksian aku sih secara personal gitu kan. Jadi Ya. 2020 kemarin itu setelah sinetronku bungkus, aku belum punya rasa khawatir. Karena Hmm. selang berapa minggu kemudian tiba-tiba dapat tawaran untuk main sinetron lagi. Jadi Oh, masih masih kayak, deal, nih banyak yang nggak mau syuting, kamu mau ikut syuting nggak? Mau. Judulnya apa? Oh, ini gitu. Wah, aku udah senang banget, excited lah, nggak ada rasa kok worry gitu. Karena jadi walaupun aku udah diselesaikan, gaji sinetron itu masih berjalan gitu. Maksudnya hmm. tabungan episode itu masih berjalan, puji Tuhan sampai hari ini, sampai bulan ini masih ada juga gitu. Jadi aku nggak punya rasa worry bagaimana gitu, masih ya masih suka kita happy happy gitu. Nah, akhirnya dapatlah sinetron baru lagi, makin happy gitu. Tiba-tiba PSBB pertama, inget banget itu. PSBB pertama, tiba-tiba nggak jadilah gitu. Nggak jadi, diundur, diem aja. Aku nggak boleh ngambil pekerjaan di luar dari PH itu, nggak boleh ngambil pekerjaan di luar dari TV kita ini gitu. Jadi emang standby aja, nunggu aja. Nunggu, tiba-tiba nggak ada kejelasan, tiba-tiba gajiku dipotong, bukan dipotong, berkurang. Seharusnya dapatnya sekian, Hmm. segini, dikurangin segini. Wah, aku udah stres gitu. Aku ada cicilan mobil, aku ada cicilan ABCD Waduh. gitu. Waduh, aku udah kalut gitu. Aku udah pikiran, piye toiku, aku harus kerja ini gitu kan. Tapi Harus kerja gitu. Kayak saat itu aku ingat banget, aku lagi dalam mobil dapat info kalau gaji dikurangin. Aku lagi mau meeting buat bikin YouTube channel gitulah, ada satu project dengan teman-teman juga yang sepekerjaan dengan sama. Akhirnya aku stres kan, aku mampirlah ke pom bensin, aku telepon Kak Yanca, pembimbingku, Kak Ferdinand. Halo Kak, kalau ada di sini thank you so much. halo, Bang Yance, Ya Bang jadi Ferdinand. aku telepon gitu, Kak, aku mau confess nih Kak, aku keganggu hatiku Kak, gara-gara pekerjaanku nih, gajiku dikurangin, aku stres nih. Wah, aku udah ngomong, dituduh udah mobil, Kayance bantu doain. Tahu nggak Kayance kasihku bagaimana? Baru telepon, dimatiin, habis itu dia WhatsApp. Bill, habis ini lu bantu sharing juga ya di Midweek Leadership. Lu rasanya Aduh. gimana? Hati lu lagi Iya bener lagi bener. bergejolak, tapi lu terus sharing Iya confessing iya iya. sama Tuhan gitu loh. Tapi, Waduh. brother sister, itu bagi gue salah satu hal yang paling obat termujarab. Aku bilang itu obat Amin. paling termujarab. Singkat cerita, aku sudah di titik yang gak kejelasannya tidak ada. Sinetron gak jalan, gajiku sudah berkurang, dan secara langsung aku juga sebagai tulang punggung keluarga juga gitu kan. Makin drop, makin pikiran gitu. Kadang tiap malam suka insomnia, nggak bisa tidur, pasti semuanya ngerasain hal yang sama. Karena pandemi ini bukan nyerang di sisi aku doang gitu, tapi nyerang di seluruh aspek pekerjaan apapun gitu kan. Dari Ya. pekerjaan yang yang kerjaan kantor, pembisnis apalagi, banyak usaha yang mereka tutup, bahkan kolaps, bahkan bener-bener kehilangan, ya sorry banget, bisa ya, nggak bisa feedback lagi lah gitu, keuangannya mereka bener-bener hilang, gone gitu. Aku masih mengucap syukur karena gajiku masih ada, itu aku mengucap syukur aja. Intinya aku masih bisa Hmm. bayar mobil aja dan bisa bayar rumah, itu udah bagiku udah paling titik aman tuh udah gitu. Masalah jajan dan lain-lain itu kan udah kedua ketiga lah ya 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 ya. gitu. Nah, apa yang bikin aku tetap suka cita adalah komunitas. Kamu, wow, luar biasa. Komunitas. Aku tahu kalau pohon diri aja, kalau misalnya nggak ada daunnya, dia bisa aja tumbang gitu. Hmm. Tapi aku ngerasa aku ketika ada di komunitas, aku ada di ministry ini, di gereja kita bersama ini, dan ditaruh di satu grup namanya Single Jakarta, tapi lebih kecil lagi PDG ku, grup kecilku itu Taman Mini, aku mengucap syukur banget gitu. Maksudnya Tuhan tuh bener-bener kasih mereka, ini komunitas, orang-orang di dalamnya, murid-murid di dalamnya itu yang bener-bener bagiku tuh lebih besar dari kasih yang lain gitu loh, kayak berkat yang lain gitu loh. Karena yang bikin kamu jatuh, yang bikin kamu rusak, yang bikin kamu terjadi apapun itu kan pikiran kita sendiri ya, bro ya. Pikiran kita bisa bikin Iya kita iya. kayak, wah ABCD lah, mikir ABCD sampai kita nggak bisa ngelihat Tuhannya gitu. Kita cuma lihat masalahnya doang.
Nah, tadi aku bilang, aku nyambungin Kayance, aku lagi bergumul, telepon dia untuk bantu balikin hatiku lagi, biar aku nggak punya rasa worry lebih. Tapi Hmm. aku diterjunin sama abang untuk ngomongin masalah convictionku ke Tuhan ke komunitas lagi meet gitu, lagi sharing. Oh. Itu kan gejolak banget gitu. Tapi, wah, di situ malah aku kayak, ketika brother sister kan kita kan mulai ya sekarang udah nggak bisa ketemu jadi kan semua pakai zoom kan, ketika aku share tiba-tiba semua ngetik di grup di kolom chat, wah semangat Billy gini-gini, tau nggak itu kayak spiritnya tuh tung 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 Ya, tung ya, tung tung betul, tung betul. tung Ya, gitu, setuju, setuju. kayak levelnya semakin gede banget kita kayak, aku ngucap syukur banget sampai akhirnya selama pandemi jujur malah kerjaanku kayak pendeta satunya, full timer gitu, Oh, jatuhnya kayak full timer. amin ya, bro. Ini doa apa? Gimana ini? Ini doa, Karena harapan, atau gimana maksudnya? uh, Bro Stefanus tahu kan resolusiku dari masaku kecil sampai saat ini adalah mau jadi apa gitu kan. Iya. Ya nggak pernah berubah Ya, ya. gitu kan resolusiku. Belum berubah ya? Oh, amin, amin, amin. Ya, ya. Ya Lanjut, lanjut. jadi bener-bener udah kan teng 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 next ke atas sampai akhirnya titik itu kayak aku ngelihat bahwa luar biasa banget Tuhan gitu, kayak baik banget Tuhan aku di titik hari ini gitu, bener-bener it's a blessed banget gitu aku ada di Hmm. komunitas, aku bisa. Aku bilang tadi resolusiku yang dari kecil 6-7 tahun, Brother Sister mungkin ada sebagian tahu, ketika mungkin kalau Jemaat Jakarta sudah tahu, karena aku pengen banget jadi pelayan Tuhan atau full timer atau jadi pendeta dari umur 6 atau 7 tahun gitu, di saat struggle Wow. keluarga aku. Tapi aku pegang apa namanya, uh, resolusiku, doaku, mimpiku itu dari umur 6-7 tahun sampai hari ini tuh, sampai aku merasa di komunitas ini tuh aku merasa bahwa ini adalah jalanku gitu. Ini adalah salah satu bentuk kasih Tuhan, pembentukan karakter di masa pembentukan karakterku selama pandemik itu semakin kayak membuat aku untuk kayak makin cinta Tuhan, makin matang untuk bisa bertumbuh dan kenal Tuhan lebih jauh lagi, lebih dalam Amin. lagi, lebih besar lagi, seperti itu sih. Jadi komunitas itu penting banget, dan akhirnya menimbulkan satu kegiatan namanya Zoomatan. Makanya Brother Sister mungkin yang follow Hmm. Instagramku kayak, nih Billy ini lama-lama kerjanya apa, isinya semuanya kayak orang zoom semua gitu kayaknya. Tuh ada yang ngomong, Yohana Aritona kayaknya kamu sama-sama di Unai ya. Billy dulu kuliah di Unai ya, jadi dulu punya pengalaman Waduh. gitulah kuliah di satu gereja yang yang dari gereja sebelah, tapi aku dulu ngambil teologi di sana. Oh, Ada wow, tuh luar salah biasa. satunya, tiba-tiba kok kamu tahu dari mana? Apa dulu mahasiswa sana? Wah, Halo, halo, atau halo, dosen halo. lu tuh. Ya, jadi sekali lagi komunitas itu to helping banget, karena ya kita bukan manusia yang hidup sebatang kara, kita ketemu manusia, ketemu kepala orang, kita ketemu berbagai macam jenis orang yang butuh input untuk ngebantu kita. Itu sih. Hmm. Amin, amin, amin. Wah, teman-teman, di hari Minggu ini kita bisa mendengar satu khotbah lagi. Ya, setelah khotbah hari Minggu biasa akhirnya. Tapi Bill, aku Ya, cuma mau bilang awesome sih. Bagaimana kamu melewati segala halnya sama Tuhan. Dan aku sangat emphasis tadi ya, menarik banget ketika kamu bilang bahwa yang bantu kamu banget itu adalah komunitas. Meskipun kita tahu ya, ya Tuhan gitu. Tuhan yang iya, bantu kita ya. Tapi Tuhan iya, Yesus sendiri ajaran kita untuk punya hubungan sama Tuhan tapi juga dengan sesama. Dan betul. aku ngelihat eh, dari ceritamu tuh itu benar-benar hidup. Kenapa? Karena apa sih namanya? Komunitas tuh benar-benar bantu kamu untuk makin dekat Iya, sama Tuhan. Itu ya, itu itu ya, bener ya yang aku tadi rasa tangkap dan lihatnya gitu. Nah, tadi menarik ya, Billy juga ngomong bahwa kayaknya Billy ini punya punya karakter yang suka berjuang gitu. Ini kan aku lihatnya ya Bill ya. Kayak amin, suka amin. berjuang. Kita masih apalagi untuk apa yang kamu sudah pegang itu kamu akan berjuang di situ. Nah, tadi aku sempat dengar tentang resolusi ini. Resolusi dari kecil umur 6 tahun sampai sekarang itu resolusi itu tidak berubah. Gitu Iya, kan mau jadi pendeta dan amin lah ya aku doain itu akan terjadi. Nah, tapi yang menarik adalah bagaimana kamu masih tetap punya resolusi itu. Nah, itu kan menarik gitu kan karena sekarang kan kamu kerjanya sudah mulai ke entertain. Biasa iya, susah loh orang untuk keep the resolution apalagi kalau kita bisa melihat ah ternyata kayaknya jalanku di sini.
Ya. gitu. Untuk pertahankan iman itu kan, aku mau tanya tentang itu. Tapi sebelum kamu jawab ke situ ya, jadi sekalian aja gitu kan. Ini aku tahu ini one story gitu. Di tahun ini sendiri ya Bill ya, Iya. di tahun 2021 ini, em, apa sih yang Billy mau capai gitu? Apa resolusi Billy-nya di tahun ini? Aku percaya bahwa apa ya, Billy ini orang yang kayaknya tiap tahun pasti nulis resolusi, bener ya? Pasti ada yang kamu mau tuju di setiap tahun. Adalah pasti. Ada pasti ya. Nah, aku pengen tahu nih Bill, kalau misalnya di tahun ini ya, apa sih yang Billy kejar ya, yang Billy mau mau capai, dan sekalian bagaimana Billy tuh keep that resolution meskipun kayaknya jalan itu kayaknya kok agak melenceng ya. Apakah memang aku nggak harus pakai resolusi ini atau aku harus ganti resolusinya gitu. Can you share about it, bro? Oke. Jadi emang di umur 6-7 tahun itu emang kenapa aku tulis anak yang bener-bener mungkin saat itu harusnya sih main kelereng atau main layangan atau apa tiba-tiba bisa punya cita-cita langsung sejauh itu gitu loh. Kayak ya karena singkat ceritanya ada struggle keluarga dan saat itu aku ngerasa kayak God is real banget dalam kehidupanku di anak umur 6-7 tahun ini gitu. Kayak simple things Hmm. banget, aku cuma berdoa ke Tuhan saat itu. Jadi mamaku lagi nyuci baju dan adikku masih bayi, aku cuma kasihan mamaku lagi nyuci baju karena karena namanya bayi kan bajunya banyak gitu. Saat itu hujan deras gitu kan. Aku langsung berdoa ke Tuhan kayak, Tuhan Yesus tolong dong berhentiin hujannya, mamaku kasihan nyuci baju adikku dan aku banyak. Tiba-tiba hujan itu Hmm. reda gitu loh. Hujan tuh reda dan aku kayak mikir, berarti dia tuh dengar aku ya gitu. Berarti dia nyata gitu loh. Dan setelah dari situ aku langsung nganggep bahwa dia tuh bapakku yang pertama gitu. Yang kedua, ngelihat Men. mamaku tiap pagi saat teduh tuh yang tiap pagi cuma ada lukisan Tuhan Yesus baru dengan lagu rohani, akhirnya dia doa sambil nangis-nangis, itu yang bikin aku kayak, wah ini mamaku kenapa nggak kayak Oh. merasa kayak dia kayak ada connecting gitu. Aku cuma ngeliat gitu doang. Itu yang bikin aku kayak, wah makin nyata lagi, satu ada dua. Akhirnya pertumbuhannya itu aku mikir saat aku lagi gereja, aku ngeliat ada orang di atas mimbar kok kayak keren banget pakai baju. Jadi dulu aku kan di gereja tradisional. Aku ngeliat sosok full timer atau pendeta itu kan pakai pakai toga gitu kan. Kayak aku ngeliat Atau kok gaya betul. iya kayak kok shining banget, kayak kok dia ditempatkan ya di tempat yang mimbar megah gitu, kayak aku pengen gitu. Dan aku langsung ngomong ke mama, mama aku kayak mau jadi pendeta deh. Di situ ya akhirnya mulai mulai kesini sini puji Tuhan kayak mulai ngerti kan, mungkin makin bertambah umur kan makin paham tujuannya pendeta itu apa gitu, sampai akhirnya Ya. decide banget di SMA untuk pengen sekolah pendeta gitu, decide untuk sekolah Hmm. pendeta. Tapi mungkin aku yakin karena sekolah pendeta kan nggak mudah, jadi papa mamaku pasti ada penilaian untuk aku udah kesiapan apa belum gitu kan. Nah jadi ada di titik yang mungkin aku lebih banyak egonya daripada tujuan mau jadi pelayannya apa gitu, ambisiusnya, egonya bermain banget. Makanya tadi aku ketemu ada yang baca ternyata dia mantan dari sama-sama dari sekolah yang sama dulu kita di Unai. Halo Cis, Oh, jadi kita waduh. kita sama-sama datang dari Unai gitu. Dari Unai ini adalah namanya Universitas Advent Indonesia. I see. Sorry ya suara anjingku. Dan apa namanya? Dan aku ngambil sekolah teologinya gitu, gitu dah. Jadi kenapa bisa maintenance dan bertahan sampai hari ini? Pertama mungkin aku sudah terbentuk, udah cinta sama Tuhan, jadi berbagai macam bentuk kasih Tuhan tuh nyata gitu loh. Kayak Hmm. apa ya? Kayak miracle-miracle yang mau orang bilang itu kecil, tapi bagiku tuh udah besar gitu. Jadi aku ngerasa bahwa God's real itu benar-benar udah nyata dan aku mau full banget buat Tuhan gitu. Makanya ketika ketemu sahabatku sama satu sinetron namanya Gerald Yohanes, halo ma bro, gue mengucap syukur banget ada Gerald sama Mesty. Itu gue ngerasa kok tugas kerjanya ini pelayan Tuhan, tapi kok dikerjakan sama jemaat. Ini konotasi umum ya, Hmm. konotasi umum dulu. Tugas pelayanan pendeta, tapi dikerjakan sama umat gitu, sama jemaat. Jadi bikin aku kayak keren ya. Aku gak perlu jadi sekolah bertahun-tahun untuk melakukan satu pekerjaan si ini untuk menjadi ini gitu. Wah, aku bersemangat lah gitu. Awal mulanya aku mendinai Gerald. Awal mulanya aku untuk study Bible aku deny Gerald. Deny sampai Oktober, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret.
Maret 6 bulan. Hmm. Aku di Nigeria 6 bulan sampai akhirnya aku decide untuk study gitu. Dan itu Hmm. bener-bener sampai hari ini tuh wah gila sih, aku bilang kayak temanya kita di Julid, di grupku namanya Julid, namanya Let's Crazy for God. Semakin gila sama Tuhan itu benar-benar nyata gitu, kayak semakin kenal Tuhan tuh semakin kayak ih Tuhan tuh nyata gitu loh. Tuhan tuh ngarahin aku tuh relnya tuh benar-benar rel yang sesuai mimpiku gitu. Makanya aku wah ngucap syukur lah, di mana lagi kalian mau dapatkan yang bisa melakukan pekerjaan sesuatu yang harus effort besar dulu untuk mendapat status, tapi kamu bisa kerjakan. Karena Tuhan sendiri pun ngomong lewat firman-Nya gitu. Tugas itu bukan buat personal orang gitu, tapi emang for all us gitu loh, buat kita semua gitu. Jadi itu yang bikin aku sampai hari ini, Tuhan thank you, aku sudah ada di tempat, di jalan, di mobil, di motor yang benar-benar yang tepat mengantar aku sesuai dengan apa resolusiku gitu. Amin, amin. Berarti wah gila, tepuk tangan virtual dulu, tepuk tangan virtual. Habis ini kita Tuhannya akan buat mendengarkan. buat Tuhan, buat Tuhan, buat Tuhan, buat Iya, Tuhan. buat Tuhan, ya buat Tuhan. Habis ini kita akan satu lagu dulu ya untuk lu. Ya, ya. Ya, Bill tadi gue kalau bisa sums up apa yang lu omong ya, berarti selama resolusi itu memang Tuhan berkenan, ya Tuhan berkenan dan memang itu untuk Tuhan, somehow Tuhan itu bawa kita ke sana, bener ya? Yes, Ya, yes. somehow Tuhan tuh kita untuk bisa sukses di mana resolusi kita itu akan menyenangkan hati Tuhan dan Amin. eh, itu yang Tuhan mau juga buat hidup kita. Ya, Gitu ya, meskipun ada pahit-pahitnya tadi ya, lewatin pahit dulu, tapi Tuhan akan taruh kita di mana Dia tahulah yang terbaik gitu. Jadi yes. wah menarik banget. Anyway ngomong-ngomong resolusi ya, kalau 2021 ini deh, Bill, untuk lu personal itu Oke. apa yang lagi mau lu fokusin nih 2021, lagi buat resolusi apa lu di tahun ini? Oke, jadi resolusiku 2021 ya pengen kerja lah ya jatuhnya ya. Cuma maksudnya aku Ya. pengen lagi ada di produksi sinetron gitu. Karena jujur kemarin aku ngucap syukur, bersyukur banget aku ada di titik 2 sinetron yang sinetron panjang yang berepisode panjang dan memperkenalkan aku di dunia public figure ini benar-benar terjadi gitu. Tapi ngomongin resolusi 2021, mungkin flashback lagi di resolusi 2020 gitu kan. Apa sih resolusi 2020? Make it nggak sih? Steady tuh ada Terjadi yang nggak bilang. sih? Resolusi Billy steady. Amin. 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 Hei, amin ya. Habis ini kita doa untuk itu ya khusus. Iya, tapi maksud aku tadi, mungkin resolusiku yang per 2021 ini tetap punya semangat, punya hati yang sama Tuhan tetap sama, tapi tetap Amin. lebih besar lagi. Cuma untuk segi duniawinya, karena kita juga butuh makan, butuh asupan juga keluargaku, Iya, benar-benar. butuh pembayaran ABCD. Jadi aku tetap kayak punya resolusi yang minimal syuting dulu. Aku pengen banget ada di sinetron atau apa, karena itu pengen ya pekerjaanku di bidang ini gitu. Tapi aku mau sedikit sharing kalau misalnya seandainya resolusi itu yang 2020 sih, banyak resolusi yang 2020 nggak terjadi gitu loh, Kak. Tapi bagaimana tuh nggak terjadi? Apakah itu mengganggu hati? Ya pasti mengganggu hati gitu. Tapi kan tadi balik lagi di titik terendah itu komunitas itu sangat membantu banget. Jadi kalau kalau aku bilang salah banget kalau kamu saat lagi titik terendah ngerasa bahwa aku lagi nggak bisa diganggu orang, aku lagi butuh duniaku sendiri, aku lagi butuh sendiri gitu. Nah di saat sendiri itulah setan-setan itu masuk loh, iblis-iblis itu. Benar. Nggak ada tuh 7 kali istilah ya. itu. Kan biasa orang sinetron kan suka ada dialog-dialog di TV kan. Aku lagi butuh sendiri, aku nggak butuh kamu, aku lagi butuh ini, aku butuh me time, aku lagi butuh gitu. Iya. Wah itu bagiku itu sama aja mengundang iblis untuk masuk dalam pikiran kita gitu dan mengganggu hati serta Hmm. pikiran sama Tuhan gitu. Akhirnya mulai dari yang kayaknya aku nggak relate nih ngobrol sama mereka, kayaknya aku nggak nyambung nih, kayaknya lama-lama fall away gitu kan, karena Hmm. ngerasa bahwa komunitas gak helping. Padahal ketika kita mulai satu kata ini bagus banget, terbuka sama komunitas, disitulah komunitas akan ngebantu kita. Oh kayak gini gini Oh. gini gini gini. Salah satunya besok aku bisa sampai hari ini terjadi, aku punya semangat adalah ya brother sisterku gitu. Mereka invite aku di setiap H2O, mereka ngajak aku meeting ABCD gitu. Ya cuma fun time aja itu
cara love mereka tuh luar biasa banget. Kemarin aku bikin bisnis makanan pork belly itu juga sesama murid juga. Jadi kalau kita cuma tutup diri, aku pikir sih kamu akan tergelut, kita akan tergelut sama pikiran buruk doang sampai akhirnya kita nggak bisa out untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Malah kita cuma terjadi dalam black hole-nya doang gitu, pergumulannya doang, kayak gitu sih. I see, I see. Jadi, wah ini Bill ini sangat kuat mengemphasize yang namanya komunitas ya. Maksudnya, Iya. apakah benar Bill? Maksudnya kalau aku tangkap ya, kamu buat buat resolusi oke, maju Hmm. aja gitu. Tapi kalau itu nggak work, jangan jangan buat itu kamu down. Iya. Tapi you have the healthy community untuk help lu untuk bisa Hmm. bangkit lagi. Iya. Benar ya? Benar banget. Benar ya? Ya, ya, ya. I see, I see, I see. Bill, kalau gue mau tanya nih, kira-kira nih Bill ya, lo pernah nggak sih eh, mikirin cara praktikal gitu, kayak misalnya lo kan mau capek, orang kan biasanya kan bingung ya buat resolusi tuh bingung gitu, apa Iya. apa yang harus gua tulis ya, apa yang harus gua Hmm. apakah ini menyenangkan buat Tuhan ya Iya. atau enggak ya kayak Iya, gitu. betul. Nah, kira-kira kalau Billy sendiri pernah nggak sih atau enggak lo bisa share pengalaman lo gimana sih lo buat resolusi tapi lo juga pikirin apakah ini menyenangkan buat Tuhan apa enggak? Oke. Thank you banget. Mm-mm. Jadi, Ya. gua baru mendapatkan jawabannya setelah gua melakukan pekerjaannya. Oh, I see. Oke, oke. Gitu. Jadi, oke, oke. Ya, ya, Gue ya. baru sadar bahwa jawabannya, oh ini yang harus gue lakukan dan gue harus repeat lagi di ke depannya gitu. Mungkin Hmm. ini sebagai tips kali ya jatuhnya ya bro ya, Iya, tanpa iya. Sekalian tips solusi ya. dari gue atau ya mungkin saran dari gue. Jadi kan aku sendiri tadi sudah bilang emphasis aku selalu bawa nama komunitas terus dari tadi gitu. Karena ya aku sendiri ngerasa terhelping gitu, maksudku Tuhan sudah tunjuk kamu dari mulai gini aja ya. Kita mulai naruh dulu apa mimpi kita dulu di list A B C D semuanya gitu kan. Kan untuk mencapai tujuan mau jadi A, mau dapat C, mau dapat ini semuanya kan butuh proses, butuh kerja, Betul. butuh melakukan sesuatu. Benar ya? Setuju ya? Kalau itu Benar. semua setuju berarti kita sama nih satu pikiran. Tapi iya, tapi kan kalau udah kita tulis semua, kalau kita cuma lakukan, tapi kita nggak put God first, ya, aku pikir itu cuma jadi ilmu belaka doang. Hmm. Iya nggak sih? Jadi kita nih udah ya semua percaya di sini bahwa kita percaya sama Tuhan, kita murid Ya. Tuhan, kita anak Tuhan. Jadi yang kita tahu yang kita sampai hari ini titik ini semuanya karena berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kasihnya Tuhan gitu. Jadi nggak mungkin kalau ada di titik hari ini karena kemampuan kita. Jadi kan kita tahu bahwa kalau kita bikin resolusi bahwa kalau terjadi itu karena berkat Tuhan. Nah, itu yang gue lakukan juga. Gue tulis dulu, gue ciptakan dulu apa yang gue mau mimpikan, apa yang gue mau dapatkan. Setelah itu gue taruh Tuhan. Gue ngomong ke Tuhan, Tuhan aku mau A, B, C, D. Detail ngomong sama Tuhan. Sama, kalau kayak kata brother saya, Julio, kalau mau cari sister, harus dispesifikasikan butuhnya seperti apa. Bercanda ya. Ya, intinya Ada dia pasti di sini nih. iya dia ada. Pasti kita harus tulis dulu detailnya, ngomong ke Tuhan. Setelah ngomong ke Tuhan, Tuhan pasti akan bantu bukan dengan cara yang kayak lu gerak sendiri. Gue pikir lu akan dibantu sama komunitas, sama keluarga, sama orang terdekat, sama saya nggak tahu dari mana datangnya. Karena balik lagi kita bukan manusia individual kan, kita manusia yang benar sendiri. Kalau kata tadi pendeta Budi bilang kan kita nggak mau jadi seorang murid yang cuma egoisme sendiri. Kita harus keluar. Bener ya, tadi ini relate banget sama khotbah tadi. Makanya gue selalu mengucap syukur bahwa ketika gue sudah masukin semuanya, baru ngomongin lah tuh sama si komunitas gitu, sama Tuhan. Gara udah sama Tuhan, komunitas akan bantu. Oh, ternyata ini loh Bill, harusnya gini. Ternyata mereka bisa kasih aku link ke arah sana. Ah, ternyata ada ini. Itu semuanya terjadi karena Tuhan mau circlekan kita sama apa yang mimpi kita ketemunya di circle kita juga. Orang yang nggak kita nyangka gitu. Dan aku baru sadarkan itu sekarang ini gitu. Makanya aku kemarin sama pembimbingku, aku pembimbingan dan dikasih satu ayat. Aku boleh bacakan ayatnya nggak? Izin ya, silakan. Ayatnya, mumpung aku lagi pakai laptop juga. Aku siapkan Alkitab Anda. Udah kayak ibadah. Ya, jadi ayatnya ini
diambil dari Yakobus 1 ayat 25. Ini ngomongin tentang resolusi. Ini ngomongin tentang maintenance resolusi kita jadi atau enggaknya. Kalau misalnya nggak jadi, ganggu ke hati apa enggaknya, gitu kan. Nah, ini diambil dari Yakobus 1 ayat 25. Firmannya, tetapi barang siapa meneliti, kita garis bawahi meneliti, hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, juga bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kata terakhir, ia akan berbahagia oleh perbuatan itu berarti kan kita akan mengucap syukur untuk setiap resolusi yang kita buat. Benar nggak? Jadi kesaksian gitu. Makanya tadi aku garis bawahi kata meneliti, aku mulai meneliti hukum yang sempurna, aku meneliti firman Tuhan. Ketika aku taruh Tuhan dalam setiap resolusiku, aku minta ke Tuhan, Tuhan cocok nggak ya resolusi ini jadi buat aku? Tuhan, aku bener-bener ingin punya resolusi ini terjadi. Aku pengen ini punya ini. Kalau itu terjadi, berarti Tuhan sudah menganggap bahwa kita serius dan kita sudah sanggup dan tanggung jawab buat resolusi itu. Semua yang Tuhan tanggung, contoh Tuhan udah kasih, kita mau ini, akhirnya Tuhan kasih, oh berarti kita udah Tuhan sudah sadar bahwa Tuhan sudah melihat bahwa kita sudah punya tanggung jawab untuk pegang itu, gitu kan. Nah akhirnya aku suka yang makanya puji Tuhan kita ada di komunitas yang selalu punya namanya PDA, punya PDG yang sama-sama untuk ya meneliti firman Tuhan tiap saat. Itu mengucap syukur banget benar-benar sampai hari ini. Halo? Aman ya suaraku ya? Ya. Okay. Masih. Tenang, Bro. Nah, meneliti firman Tuhan tiap saat. Wah, itu udah penting banget. Yang kedua, bertekun di dalamnya. Buat apa kalau kita punya resolusi tapi nggak bertekun? Puji Tuhan, aku tadi jawaban ini yang juga aku jawabkan buat Bro Stefanus. Kenapa resolusinya diri dari kecil sampai hari ini masih terjadi, masih gue pegang. Karena ini, bertekun. Gitu. Mungkin kalau mau di dunia entertainment bisa berubah, sempat aku punya pikiran untuk berubah. Aku pengen, kayaknya aku pengen jadi aktor yang gede deh. Aku pengen jadi ini deh. Oh, ada loh. Karena udah ngerasain, aku bilang finansial yang di saat masuk dunia entertainment, di saat umurku segitu, tiba-tiba dapat penghasilan di luar dari umurku yang seharusnya pekerja kantoran gitu loh. Kaget, shock gitu. Ternyata aku, puji Tuhan ketemu Gerald, sekali lagi thank you banget Gerald untuk membantuku. Tuhan thank you banget temukan aku sama Gerald satu produksi yang akhirnya kita sama-sama menjadi seorang murid. Dan akhirnya aku bisa di shape untuk dibentuk sebagai murid melihat wise-nya bagaimana. Tadi kayak kita sudah meneliti, kita bertekun. Dan juga jangan jadi seorang pendengar doang. Cuma yang dapat input doang, nggak mau melakukan pekerjaannya. Ya cuma jadi, sorry banget kita cuma jadi seorang murid yang cuma jadi pendengar bahwa ya gue udah selamat karena gue jadi murid. Karena free will kita dapat, tapi tanggung jawab punya free will itu nggak mungkin kita nggak bisa pegang kalau kita nggak melakukan sesuatu. Gitu kan? Nah, ya, akhirnya Tuhan juga bilang di kata yang ayat lainnya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Aku pikir apapun resolusinya, kalau kita tetap put God first dan kita melakukan partnya kita sebagai murid dan partnya kita di dunia ini, aku yakin kita akan bisa, Tuhan akan memberi tanggung jawab itu untuk kita punya, gitu. Mau apapun besarnya, gitu. Makanya, kalaupun itu nggak terjadi, berarti lakukan lagi, tetap bertekun lagi, nggak ganggu hati lagi, gitu. Aku sudah ngerasain sudah kuliah yang di titik sekolah yang mau jadi pendeta gitu jatuhnya gitu lah, nggak jadi gitu. Ganggu gak hati, keganggu gitu. Tapi cara Tuhan sama cara kita nyari Tuhannya itu amazing banget lah bagiku gitu. Sampai hari ini aku ketemu brother sisterku yang ada di Zoom ini, benar-benar I think ini bless yang terbesar buat aku. Dan ya, looking forward kita bisa ketemu langsung, kita bisa ngobrol, spend time, kontakku secara free banget. Yang pasti aku akan izin juga sama pembimbingku untuk kita sama-sama kita spend time. Gitu. Jualan tuh. Sedap. Oke, wah, thank you banget. Itu the whole story encouraging banget. Dan aku bisa ngelihat ketekunan yang Billy dapat. Itu karena Billy mau bertobat. Karena apa? Karena Billy kayaknya neliti firman Tuhan. Karena memang dasarnya Tuhan.
gitu. Iya, Itu yang kayak apa ya, menggerakkan Billy untuk tetap maju ya, kayak aku lihat tadi ya. amin. Nah, aku juga tadi kan Billy kan ngomong komunitas, terus ketemu Gerard berkali-kali, berkali-kali ngomong ketemu Gerard terus jadi murid Yesus gini-gini. Nah, gimana sih Billy, apa maksudnya, apa yang terjadi memang Billy waktu ketemu Gerard terus tiba-tiba Billy jadi murid Yesus? Itu apa yang Billy lakukan gitu? Oke, jadi gini, aku di sinetronku itu aku milih teman gitu. Aku pilih-pilih teman. Oh, Aku nggak sembarangan gaul sama orang gitu. Willing sama orang gampang gitu. Maksudnya, tapi untuk yang apa ya sebutannya? Yang intim gitu. Maksudnya kita ngobrolnya yang kayak deeply untuk ngomongin secara hati sama hati sebagai brother atau sesama sahabat kan susah. Jangan sampai kita ngomong sama orang yang salah gitu kan. iya betul. Atau nggak satu jalur gitu. Jadi dulu aku sudah ketemu sama teman-teman dan puji Tuhan sinetron itu isinya semuanya anak Tuhan rata-rata gitu. Ya, Hmm, half lah 50-50 gitu. Jadi ketemu teman-teman yang sebagian besar anak Tuhan. Jadi ngomonginnya lancar, yang maksudnya ngomongin A B C D tentang Tuhan bagus gitu. Nah, satu momen tiba-tiba aku dulu tahu Gerald seperti apa gitu. Dan ketika Gerald datang ketemu aku, maksudnya Gerald bukan tipe yang kayak perbedaannya luar biasa gitu. Tiba-tiba datang ke mobilku lagi syuting di daerah Jakarta Timur, siang-siang bolong, dia masuk dalam mobilku, nyalain AC gede, tiba-tiba nyalain minta auxku nyetel lagu Hillsong, habis itu nyanyi 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 nyanyi, Bill gue suka banget lagu ini, kita nyanyi nyanyi nyanyi, lagu habis tiba-tiba Gerald nanya, Bill study Bible yuk. Hah, kenapa lu? Sedangkan dulu gue sudah menganggap diri gue Kristen banget gitu loh. Maksudnya gue anak Tuhan gitu. oh, Karena oh iya benar-benar dia. sombongan itu jahat ya, itu salah gitu. Maksudnya karena Udah lingkungan sekolah aku pendeta soalnya ya. gak, maksudnya karena teman-temanku kan tadi aku bilang Kristen semua gitu kan. Jadi ya aku Aha. nganggap aku anak Tuhan gitu. Jadi aku kayak ngapain lagi study Bible gitu mikir gue gitu. Akhirnya kayak gitu loh, Gero selalu gitu kayak kalau setiap break itu pasti masuk ke mobil. Jadi kan dulu nggak belum ada base camp ya. Jadi selalu masuk di dalam mobil masing-masing gitu. Jadi, "Iya Bill, kita sharing-sharing. Bill, ada ketemu namanya Kak Baceng, kita ketemu di Senayan City, kita ngobrol-ngobrol yuk." Dalam hati gue, namanya aja udah Kak Baceng nih, orang baik apa enggak ya? Sorry Kak Yanca, tapi ternyata orangnya jadi kayak abang gue sendiri gitu. Sekarang ini malah gue fokus gue, apapun gue sharing ke Gerald dan Kak Yanca, Kak Abang Baceng ini gitu. Dua orang ini jadi orang yang pertama mendengar keluh kesah atau pikiran gue atau apapun. Jadi dua orang ini. Ya udah akhirnya, singkat cerita, pergumulan gue sebagai seorang murid ketika diselamatkan bukan berhenti di situ doang bro. Gue punya titik terendah Hmm. sebagai seorang murid. Challenging gue antara bekerja dan ministry itu membuat gue kayak aduh gue harus bagaimana nih gue mengaturnya gitu. Tapi balik lagi komunitas ini membantu gue mengarahkan cara wise-nya bagaimana ngatur waktu. Dan dulu gue pernah ada di titik gue jarang share saat teduh dan Gerald sampai berhentiin mobil di depan pagar lokasi gue sampai berhentiin kayak gini, buka tangan, tiba-tiba kaget kayak datang dari mana tuh orang dari semak-semak tiba-tiba datang langsung ke depan mobil gue, stop Bill, buka kaca gue, udah satu dulu Bill, belum ge, satu dulu ya Bill, itu yang bikin gue kayak inilah yang bagi gue hari ini mungkin Brother Sister ngeliat gue punya semangat kayaknya bergebu-gebu berapi-api karena terbentuknya juga karena ini gitu loh, karena mereka ini Abang Gerald, brother gue yang ada dalam satu grup, brother sister gue dalam satu ministry, gereja gue ini di GKDI ini yang nge-shaping gue terbentuk punya semangat seperti ini. Gue yakin kalian juga akan punya dampak yang sama ketika tahu rasanya yang sama bagaimana gitu loh. Karena ngomongin hal ini nggak cukup sampai 1 jam, bahkan live ini bisa tiba-tiba mati pun terjadi gitu. Cuma nggak butuh waktu, maksudnya butuh waktunya tuh bakal banyak gitu. Makanya aku mikir cuma salah satunya ya komunitas dan maksudnya Tuhan, dari Tuhan komunitas dan punya brothers covenant aja tuh penting banget. Gue punya brother covenant Ya. namanya Julio. Itu gue sama dia selalu sharing, bertukar pikiran untuk ngomongin hati kita bagaimana, cara kita bagaimana bangun ministry. Julio kan sudah jadi pemimpin PDA gitu, dan gue banyak belajar juga dari dia bagaimana cara leadershipnya. Sekali lagi, mungkin tipsnya ini udah tinggal 10 menit lagi. Boleh, Hmm. bro? Boleh sekalian kasih semangat dan motivasi, Bill, Iya. kalau boleh.
buat mereka. Ini bagi gue salah satu hal yang luar biasa banget. Bagaimana kalau misalnya resolusi kita nggak terjadi, atau resolusi kita uh, nggak make it gitu. Ini gue ngerasa bahwa kita kan ngomongin resolusi di tahun 2020 ya, 2021. Semangatku hari ini bisa terbentuk karena brother sisterku. Tadi aku balik lagi ya, brother sister. Aku mengucap syukur punya kalian semua. Aku mengucap syukur punya keluargaku yang menyemangati aku juga yang di rumah ini. Terpenting adalah ketika kita keluarnya gitu. Jangan sampai kita cuma belalang buana sendiri. Karena butuh banget komunitas gitu. Ketika kita sudah taruh apa yang kamu mau taruh di situ, putlah ke Tuhan gitu. Sertai Tuhan. Tapi kalau misalnya itu nggak terjadi atau misalnya nggak make it, sama yang tadi Bro Stefanus bilang ke aku, Bill, titik tertingginya bagaimana, titik terendahnya bagaimana. Kita ngambil dari sosok seorang yang luar biasa namanya Ayub. Kalau baca buku Ayub, dari pasal pertama, kita sudah ngelihat bagaimana hatinya dia sama Tuhan. Pencobaan yang gede-gede banget. Sampai Tuhan izinkan iblis nyobai dia. Tapi di Ayub yang 2, gue suka banget. Dia diserang psikisnya, imannya, pertumbuhannya, conviction sama Tuhan lewat siapa? Lewat orang yang dia kasih, dia orang sayangi. Siapa? Istrinya. Ya kan? Istrinya sampai bilang gini, ngapain sih kamu masih percaya sama Tuhan gitu loh? Mendingan kamu kutuk aja Tuhanmu. Kamu udah dikasih kehilangan harta, kamu dikasih penyakit. Langsung, tapi katanya si Ayub ngomong apa? Ayub ngomong di ayat keberapa ya? Bentar, aku sambil baca ayatnya, cari. Aduh, aku masih ingat kata-kata. Aku masih ingat katanya. Atau kita mau undang Ayub ke sini untuk live baru? Enggak ya? Nggak bisa ya dia ya? Ada brother namanya Ayub. Lanjut ya? Tapi Intermezzo. Ayub ngomong gini ke istrinya. Hai kamu perempuan, sudah gilakah kamu? Gitu. Langsung kata selanjutnya dibilang gini. Apakah kamu cuma mengucap syukur dalam keadaan baik saja? Dalam keadaan titik terendah kamu tidak mengenal Tuhan. Oh gila. Ayat 2 terakhir ya Kak? Oke. Mana ya? Intinya itulah. Aku maaf ya, takutnya waktunya tinggal dikit. Jadi intinya kayak gitu. Jangan sampai kita cuma mengucap syukur, kita ngerasa enak, kita cinta Tuhan cuma dalam keadaan good. Tapi dalam keadaan bad, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan ABCD gitu loh. Tapi ini ayat ini satu duku baru kemarin itunya. Jadi aku bener-bener aku tertusuk gitu dengan ayat itu. Jadi kita harus sama-sama semuanya di sini tetap mengucap syukur dalam berbagai hal. Mau resolusi itu terjadi atau enggaknya itu udah urusan Tuhan aja lah. Bagiannya kita, kalau kata pembimbingku kayak Yance bilang, lakukan aja part lu, Bill. Lakukan aja pekerjaan lu sebagai murid, lakukan aja pekerjaan lu sebagai pekerja hari ini, lakukan pekerjaan lu sebagai anak dari keluarga lu. Nanti partnya sisanya Tuhan yang akan kasih. Ayub 2 ayat 10. Oke, Kak. Nih, aku baca ya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Jok nggak tuh? Kan jangan sampai kita cuma dapat resolusi terbaik doang, baru kita ngomongin ke orang lain, bersaksi bahwa Tuhan baik banget, bla 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 bla. Tapi kemudian kita dalam bed down. Itu menjadi teguran buat aku juga, jangan sampai aku punya feeling seperti itu, punya pikiran seperti itu nantinya gitu. Tapi harus tetap diasah ketemu orang-orang yang luar biasa. Ini salah satunya komunitas. Thank you so much. Thank you so much. Amin. Wow, luar biasa. Aku tahu kalian di sana terberkati. Kita tepuk tangan virtual aja. Aku nggak bisa lihat, tapi aku percaya kalian pasti ada tepuk tangan. Wow. Bill, ini aku kayaknya nggak usah summary. Tadi itu penutupan yang maksudnya kata-kata motivasi yang buat aku pribadi juga semangat ya dengernya, apalagi tentang ayat tadi. Memang kedekatan kita sama Tuhan itu membuat kita akan terus maju ya. Aku lihat dari hatimu, dari pola pikirmu. Wow, itu suatu hal yang luar biasa banget, Bill. Dan aku rasa ya, memang ini jalan Tuhan. Ya, di Sunday Talk kita yang pertama ini, ya, kita bisa ngobrol tentang resolusi dan bintang tamu yang aku rasa juga membangkitkan semangat di awal tahun ini.
ya, untuk kita juga bisa terus berpegang teguh punya fondasi, ya kan, Amin. yang benar itu apa? Itu Amin. Kristus. So wow, ini luar biasa banget Bill, Thank you for having me. hari ini. Thank you so much. Wah, kita yang terima kasih juga ya. Kita terima kasih karena udah mau datang dan mau sharing perjalanan kamu sama Tuhan dan tentang resolusinya. Dan thank you juga nih buat komentator-komentator dan teman-teman yang udah join di sini ya. Dari tadi saya ketawa-ketawa ini ada yang komen-komen lucu juga. Tapi happy, semoga kalian juga bisa terberkati dan saya percaya kalian terberkati untuk di sore hari ini. Ya. Tolong support kita punya Instagram ya, ini tidak akan jadi yang pertama doang, tapi ini akan berlanjut dan doakan Yes. semua itu bisa berjalan dengan lancar. Dan kalau masih ada pertanyaan, ada pengen kayak Kak Billy kenapa bisa punya komunitas, bisa bisa ada apa tadi Bible study, bisa DM ke Instagram kita di GKDI official ya, Ya. silakan. Dan bener tuh Jomblowers yang rohani tuh Billy nih, awesome. Itu dia. Silakan kontak kalau mau tahu kontak dia, DM GKDI official atau di East Yes. Single Timur. Nah, itu Yes. carilah itu kontak Looking dia. forward, boleh. Apalagi mau study sama Boleh Bill ya? saya. Suka cita banget deh. Boleh, oke. Sip, sip. Kita tinggal berapa menit ya? 3 menit ya? 3 menit lagi. 3 Luar menit. biasa. Oke, Dan Bill. aku boleh kasih ajakan lagi nggak, bro? Abis Boleh, dari ini silakan nanti Bill. jam 7 malam ada spiritual from home juga. Aku juga jadi hostnya. Aku akan menggantikan posisinya kayak Bro Stefanus. Tapi di spiritual Iya. from ini aku akan ngobrol bareng juara satunya Indonesian Idol. Sister kita juga Wow. datangnya dari Jemaat Bekasi. Ada Sister Nomuela. Wih. Jadi habis Yeay. dari ini puji Tuhan kalau seandainya ini masih berapi-api bisa masuk lagi ke Instagramku nanti jam 7 malam kita akan bikin lagi api yang lebih gede lagi bersama Noella. Biar semakin semangat. Amin. Amin, amin. Jam 7 guys. Jam Tolong. 7 malam Ya ini waktu pasti Indonesia akan Barat. luar biasa banget. Ya, betul betul betul. Gimana seorang udah Indonesian Idol tapi cinta Tuhan juga. Waduh, itu Dia kalau nggak salah hal ceritanya nggak kaleng-kaleng juga. Pernah nggak kaleng-kaleng ya. Wah, gokil Betul. ya. Botol lah, botol. Nggak kaleng. Botol lah, botol kuat. Sekali lagi thank you Sip, so much ya Bro Stefan. Thank you Billy, thank you semua. Wah, ini luar biasa banget brother sister. Aku ajak untuk ikutin terus Sunday Talk karena pasti akan banyak lagi pembicara yang lebih awesome. Sip, sip, sip. Thank you kalau gitu Bill ya. See you semuanya juga, semua jemaat dimanapun kalian berada, teman-teman siapapun itu. Thank you udah ikutin kita. So happy Sunday semua Bill ya, buat semuanya ya. Oke, sehat-sehat semua. God bless you all. Bye, bye, bye. Bye, thank you.